Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Brother, Hai. oh ini I'm very happy loh ketemu lo tuh. Sama aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng Bro Dedi. Kalau biasa kan kita ngobrol di luar ruangan seperti ini. Di luar ruangan seperti ini banyak nggak ada yang dengerin juga. Ternyata sebenarnya banyak yang mesti disampaikan. Tapi first congratulations for Tokopedia, Gojek jadi satu. Makasih. Wah ini luar biasa. How many billion is it? Kita nggak peduli lah, itu semua cuman angka-angka di atas kertas. Dengan adanya Tokopedia ya, contohnya ya, dengan ada Tokopedia atau yang lainnya semuanya, itu kan sebenarnya juga mematikan cara orang berjualan yang biasa. Gua ngalamin nih, gua pernah punya toko handphone nih di Ratu Plaza nih, rusak dong dengan adanya Tokopedia. Gini, jadi kalau buat kami melihatnya ya, generasi internet ini justru generasi paling beruntung sepanjang masa. Contohnya kalau zaman dulu ya, sebelum adanya internet, itu biasanya butuh waktu yang sangat panjang untuk membangun sebuah bisnis. Misalnya punya toko kecil, biasanya itu harus ngumpulin modal. Punya modal. Terus generasi berikutnya melanjutkan bisnis tersebut. Nah, di generasi sekarang ini, semua orang justru punya kesempatan yang sama. Misalnya punya ide apapun, bisa langsung akses ke ratusan juta potensi pelanggan. Gitu. Tapi bisa kaya, Bos? Justru jadi lebih hilirisasi ya, lebih merata gitu. Kalau tadinya kesempatan itu hanya milik orang punya modal besar, atau kesempatan itu hanya milik orang yang punya koneksi. Tapi sekarang dengan platform-platform digital, kesempatannya sama. Orang yang punya produk, bahkan belum punya produk sama sekali, mereka benar-benar bisa mulai aja dulu, karena pasti ada jalan. Jadi, misalnya ada yang baru punya hobi bikin kue, terus ternyata kuenya enak. Kalau zaman dulu kan harus mungkin bangun pemasaran dari door to door, dari satu rumah ke rumah lainnya. Sekarang dengan sosial media mereka bisa spread platform itu digital sebesar gitu mungkin. Langsung bisa menjangkau satu Indonesia. Tapi kan kalau zaman dulu, kita ngomong zaman dulu nih bro, artinya ketika orang mau sukses atau mau kaya dengan cara berjualan, salah satu contohnya adalah dia harus punya modal yang kuat. Ya, karena advertisement zaman dulu tuh beda banget. Advertisement is basically showing off, dibombardir di TV dan sebagainya sampai orang ingetnya itu. And then that's not work anymore these days. Akhirnya orang yang punya modal kuat atau anaknya orang kaya lebih gampang karena modalnya lebih besar. Kalah nih kita yang jualan-jualan murah, kecil. Dengan adanya seperti ini, artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berjualan, untuk reach ke customer. Nah, untuk membangun brand. Untuk bangun brand. Tapi sekarang kalau gue balik tanya sama lu, nah terus gimana caranya orang mau sukses kalau kesempatannya sama? Iya, jadi ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, artinya ya kita juga harus bersiap untuk berkompetisi dengan semuanya, seperti itu. Berarti kompetisinya makin gila? Kompetisinya pasti lebih transparan dan terbuka lah. Is it good? I think it's good. Itu sebenarnya balik ke DNA filosofi pendiri bangsa kita ya, ekonomi kerakyatan, di mana semua orang itu harus punya kesempatan yang sama gitu. Mungkin kalau boleh cerita, saya sempat dulu saat mau memulai Tokopedia itu sangat kagum dengan konsep American Dream. Pendiri-pendiri Silicon Valley, mereka menjalankan yang disebut sebagai American Dream. Tidak peduli apa masa lalu kamu, apa latar belakang kamu, tapi apa yang kamu ingin bangun ke depan. Buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya bangun Tokopedia, saya mengalami itu. Sebenarnya Tokopedia itu hampir gagal sebelum Tokopedia berdiri. Hampir gagal? Kita punya ide bangun Tokopedia tahun 2007, tapi karena saya dan Leon bukan dari orang yang misalnya orang tuanya punya uang banyak, kita tadi generasi sebelumnya kan bisnis itu gitu ya, harus ada modal. Ada modal pusing tuh. Nggak ada modal nggak mungkin bisa membuat bisnis. Jadi saya itu belajar, saya kagum kenapa Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, pendiri Google,
Mereka bisa bangun bisnis begitu besar, padahal saya baca ceritanya mereka drop out dari kuliahnya bahkan. Apakah mereka anak orang yang sangat kaya? Enggak Apakah juga. mereka punya warisan yang begitu besar? Ternyata enggak. Mereka itu cari modal dari pemodal Ventura. Nah, saya coba tuh lakukan hal tersebut. Tapi selama 2 tahun, 2007 sampai 2009 itu gagal. Gagalnya orang-orang rata-rata bertanya tentang, saya bisa bilang 5 hal. 2 pertanyaan pertama itu tentang latar belakang industri. Pertanyaan pertama katanya pasti nanyanya begini, William, kamu bisa nggak sebutkan satu saja orang Indonesia yang jadi berhasil sukses luar biasa karena mereka bisnis teknologi atau internet. Saat itu belum ada kisah suksesnya. Mungkin Bro Deddy juga It's the same thing pada saat gue main sulap, ditanya sama gitu orang, contohin satu pesulap yang pada saat itu sukses. Orang Indonesia. Bingung. Gitu. Bingung kan? Bingung gitu. kita ngomongnya. Atau podcast misalnya. Atau podcast, iya. Memang siapa yang sudah berhasil? Siapa yang jalanin podcast terus ditonton sama orang? Video 1 jam ditonton gitu. Jadi itu kisah sukses industrinya nggak ada. Pertanyaan keduanya itu tentang Indonesia ini negara pasar yang begitu besar. Kita kan 270 juta penduduk ya. Dengan pasar yang begitu besar, pasti semua raksasa global akan masuk. How can you compete with them? Kamu ini bukan mau reinvent the wheel. Inovasi yang kamu mau lahirkan ini bukan sesuatu yang luar biasa baru. Raksasa-raksasa global akan masuk, mereka punya teknologi. Mereka punya kekuatan modal. Mereka punya talent. Mereka punya know-how. Jadi lu kalah di semua sisi dong. Kalah di semua sisi, bagaimana mungkin kamu bisa compete? Gitu. Jadi Okay. rhetorical kan. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi pertanyaannya itu selalu ditanyakan seperti itu. Iya. Gini, karena pertanyaan itu ditanyakan karena because dari faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Jadi industrinya nggak punya rekam jejak, tapi nggak berhenti di sana, Dad. Mereka akan nanya tentang rekam jejak pribadi. Dan ini yang membuat saya terbuka matanya. Mereka pasti akan bertanya, kamu dari keluarga mana? Dan kebetulan saya dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja. Kebetulan ayah saya juga sakit. Jadi saat saya kuliah, dia sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya kuliah pun modalnya ya saat itu dibantu paman segala macam. Mereka terus akan bertanya, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Why will people ask that? Karena rekam jejak, Dad. People care about track record. Makanya saya pikir di pengalaman tersebut saya belajar orang-orang itu selalu bertanya tentang masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Masa depan harusnya masih ada di tangan kita sendiri. Ini yang saya sebut sebagai konsep American Dream itu ditanamkan banget ke orang-orang Amerika, bahwa kamu di Amerika bisa jadi apa saja. Tapi saya juga ingat, di Indonesia ini kita punya Indonesian Dream yang dititipkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa. Bung Karno kan pernah bilang, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sebenarnya Indonesian Dream gitu. Karena balik, tadi orang bertanya, bukan hanya saya dari keluarga mana, saya juga ditanyain pasti sekolahnya di mana gitu. Saya bukan orang yang pernah ke luar negeri, saya kuliahnya juga kuliah swasta, lokal, tapi saat kuliah pun saya justru harus cari pekerjaan tambahan. Saat itu tahun 2000, saya jadi operator warnet jam malam, 9 malam sampai 9 pagi. But that's blessing in disguise, karena tahun itu kan internet masih mahal. Tentang internet, karena jadi bebas pakai internet. Iya, saat internet itu adalah luxury services, saya bisa pakai internet gratis 12 jam setiap hari, dan walaupun saya jadinya bolos kuliah, tapi hal yang saya bisa pelajari lewat internet itu, otodidaknya itu jadi lebih luar biasa gitu. Dan pasti orang akan bertanya, pernah punya pengalaman bangun bisnis apa sebelumnya? Jadi balik lagi, semuanya itu tentang masa lalu gitu kan. Jadi itu sebabnya saya beruntung, Bro Deddy, karena saya merasa saya ketemu tujuan hidup saya dalam perjalanan saya membangun Tokopedia. Satu pengalaman ketika saya bertemu dengan calon pemodal, dia bilang kepada saya begini, William, jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu jadikan panutan, pendiri-pendiri teknologi company di Silicon Valley, mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Kamu lahirnya biasa-biasa saja. Jadi carilah mimpi yang lebih realistis, yang biasa-biasa saja. Itu hari di mana aku ketemu tujuan hidup aku, Mas Deddy. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sedih sekali Indonesia kita belum 100 tahun merdeka. Anak-anak muda Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi buat saya, kemerdekaan untuk bermimpi itu sangat penting. Semua orang itu harus punya kesempatan yang sama. Makanya di sanalah kenapa konsep Tokopedia itu sedikit berbeda gitu ya. Kan e-commerce itu besar banget. Ada model yang orang yang bangun platform, dia yang jualan. Kalau di Tokopedia itu kita 100% nggak jualan.
Kita cuma ciptakan platform teknologi, tapi filosofinya bandar tidak ikut bermain. Oke, jadi yang jualan itu nggak hulu ke hilir. Yang jualan itu orang lain, para mitra penjual gitu. Karena tadi misinya itu pemerataan, misinya membawa ekonomi kerakyatan tadi. Kita percaya kita itu harus runtuhkan tembok-tembok penghalang, tapi bangun jembatan-jembatan penghubung. Oke. Seperti itu deh. Tapi Will, maksudnya gini, ketika orang itu nanya, gua nggak tahu siapa, tapi nanya ngomong bahwa mimpi yang masuk akal deh, bener ya, gitu kan, mimpi masuk akal. Why? Kenapa nggak stop di sana? Karena banyak orang yang ditanya seperti itu, lalu berpikir bahwa kata-kata itu benar, and then we stop. Disinilah bagaimana memiliki panutan itu penting, Dedi. Belajar dari sejarah itu penting. Ya itu, di titik itu ada satu input seperti itu. Tapi ingat juga sebuah input dari seorang pendiri bangsa yang mengajak kita bermimpi setinggi langit. Jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi hidup itu antara menemukan pilihan. Mau memilih yang mana? Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita belum bisa, kita masih punya kesempatan, Bro Dedi. Jadi mungkin sama dengan Bro Dedi waktu dipertanyakan gitu. Apakah mungkin orang Indonesia menjadi master di sebuah seni yang belum ada kisah suksesnya, atau ini sebuah art yang jalanan yang nggak bakal bisa dikomersilkan, atau nggak bakal bisa jadi sosok dunia, di panggung dunia. You become a master representing the country gitu. Jadi I think itu proses ya. Itu bagian Henry Ford pernah bilang, ini banyak quote ya. Henry Ford itu pernah bilang, jika kamu pikir kamu bisa, atau jika kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu benar. Dua-duanya benar. Iya, betul. Tapi kan ada orang yang akhirnya punya semangat lalu patah karena dia melihat bahwa ya memang sulit, memang susah gitu, lalu patah. Ini banyak loh. Dan nggak nyalahin mereka juga karena mereka mungkin udah berusaha terus mereka nggak berhasil, patah. Nah, apa yang membuat orang bisa menjadi sukses dan tidak? Kalau mereka dua-duanya punya keinginan yang sama, apa? Persistence, apa? Mulainya semuanya dari pola pikir kalau menurut saya, Mas Dedi. Jadi seorang profesor di Stanford, namanya Carol Dweck, dia pernah membuat teori bahwa manusia itu cuma punya dua pola pikir. Satu pola pikir namanya growth mindset, satu namanya fixed mindset. Dan ini bisa dipelajari. Bahkan dari cara kita mengajarkan anak kita, secara tidak langsung kita menanamkan pola pikir tersebut. Growth mindset adalah orang-orang yang punya pola pikir bahwa semuanya itu proses, yang tidak ada instan dan bukan masalah bakat saja. Gitu. Kalau fixed mindset itu orang yang kalau ketemu tembok penghalang, dia menganggap dirinya itu lahir tidak berbakat di bidang tersebut. Jadi contohnya, dia selalu melihat kalau orang yang berhasil, entah itu di sepak bola atau menjadi pesulap luar biasa, menjadi seorang podcast handal, itu pasti bakat lahirianya itu di sana. Tidak percaya akan proses gitu. Dan ini adalah pola pikir. Pola pikir yang sesederhana bagaimana kita mengajarkan anak kita. Jadi kalau anak kita pulang bawa rapor, nilainya matematikanya tinggi, terus kita puji, kamu pintar sekali. Ketika nilai olahraganya jelek, dibilang bahwa kamu bodoh di bidang olahraga. Secara tidak langsung, anak yang masih kecil berpikir bahwa udah dipetak-petakin bahwa I'm good at here, I'm not good at here, and I need to accept. Gue harus terima kalau gue nggak bagus di sini. Tapi cara mendidik orang growth mindset itu berbeda. Kalau dia bawa pulang nilai bagus, yang dipuji itu prosesnya. Kamu dapat nilai bagus karena kamu kemarin belajar. Dapat nilai jelek, yang dikritisi itu bukan begonya, tapi malasnya, diajak bahwa nggak apa-apa. Nanti akan ada tes berikutnya. And you can do it. You can do it, or you can actually improve gitu. Jadi ini masalah growth mindset versus fixed mindset sederhana, tapi sebenarnya bisa dijalankan oleh semua orang. Dan buat saya kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit, dalam perjalanan saya membangun bisnis, saya juga belajar, Om Deddy. Menurut saya, Bro Deddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka. Apa artinya? Coba terangkan. Gue bermimpi dengan mata terbuka nih. Terangkan. Buat saya, orang-orang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten.
Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini. Tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin. Nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi Bro Daddy, saat mungkin punya mimpi, melihat mungkin magician yang luar biasa, mungkin jadi terinspirasi. Pengen juga ya, apakah saya bisa seperti itu? Tapi Mas Daddy nggak berhenti di sana. Bro Daddy ini pasti pikirin, gimana gue bisa jadi pesulap seperti itu. Nggak berhenti dipikirin, udah jadi rencana, tapi diucapin, minimal janji kepada diri sendiri. Terus dilakukan, latihan. Aska sekarang, badannya udah hampir lebih besar dari papanya gitu. Rutinitas setiap hari itu tidak mudah. Datang ke gym setiap hari. Ini juga ada teori yang namanya infinite mindset versus finite game. Infinite mindset versus? Infinite game versus finite game. Finite game, oke. Jadi ini filosofi dalam membangun bisnis. Sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti pertandingan olahraga. Jadi finite game itu seperti olahraga. Olahraga misalnya sepak bola. Aturannya itu jelas. 45 menit satu babak. 2 babak, siapa yang mencetak gol lebih banyak dalam 2 babak menang. Bisnis, relationship, hidup, doesn't follow itu rules. Tidak punya nggak ada aturan yang kaku. Aturan itu berubah seiring perubahan perilaku zaman, perilaku manusia, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan, dalam sebuah life goals gitu. Habit itu sangat penting dalam infinite game. Infinite game ini, ya tadi, kalau orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, dia itu nggak mencari nomor 1. Lawan terbesar buat dia adalah diri sendiri. Dia sendiri, ya. Bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin? Bagaimana hari ini sebagai seorang suami atau istri, kita bisa punya hubungan lebih baik. Lagi. Oh, iya. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Tidak ada yang bilang kita kalau sikat gigi, giginya langsung sehat segala macam. Tapi kalau kita tidak sikat gigi, jadi habit yang pasti gigi kita rusak atau hancur gitu. Jadi ini habit yang tidak akan langsung keluar efeknya. Sama seperti ke gym. Itu kan capek, nggak nyaman segala macam gitu ya, effortnya. Tapi it's not immediate, it's a process gitu. Jadi kalau kita bisa lebih punya growth mindset seperti yang Carol Dweck bilang, dan kita bisa melihat dunia tidak seperti permainan sepak bola yang berakhir dalam 90 menit. Kita bisa melihat ini seperti hidup yang kita harus ada naik turunnya dan menikmati naik turun itu. Orang sering lupa, Apple itu sempat hampir bangkrut, tapi sekarang jadi perusahaan dengan nilai valuasi 2,5 triliun dolar, artinya ekonomi Indonesia itu 1 triliun dolar ekonomi. Jadi satu perusahaan Apple itu ekonomi yang berputar 2,5 kali lipatnya satu negara yang punya 270 juta penduduk. That's powerful. Iya. Dan orang suka lupa bahwa Steve Jobs juga pernah keluar dari sana, pernah susah juga. Iya. The problem kalau menurut gue gini bro, the problem is karena mungkin sekarang itu everything itu overexposed, apalagi dengan adanya sosial media. Jadi kadang-kadang kita ngelihat sosial media itu ngelihat sesuatu yang orang mau tampilkan. Jadi a new bag, a new car, a new success stories gitu. Tapi mereka lupa nih, to get a new bag ini seperti apa, to get a new car ini seperti apa. Akhirnya mereka berpikir bahwa everything can get instant kan, bisa dapat secara instan. Nah, gimana caranya? Gua keluar dari sana. Tapi gimana caranya seorang anak muda di zaman sekarang ya? I don't know. This is a question for you. I want to know you can answer this or not. Tapi gimana caranya seorang anak muda yang sekolahnya biasa-biasa saja, kuliahnya di Indonesia? Gue ingat banget tuh kalau zaman 2000 tahun 2000 waktu itu kalau sekolah di luar negeri, pokoknya pulang pasti kaya. Mindsetnya orang tua zaman dulu seperti itu. Kalau sekolahnya kuliah di Indonesia, nyari kerja biasa-biasa aja gitu. Tapi gimana dari seseorang atau anak muda yang mungkin tidak beruntung lahir dari keluarga yang ada, tidak punya modal,
terus dia mau mencoba bisnis atau berjualan, bisa ngalahin orang-orang yang punya modal. Itulah saya merasa bahwa memang ini hanya mungkin terjadi di generasi internet. Oke. Jadi gue selalu merasa bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa. Tapi superpower ini superpower yang diberikan kepada semua orang ya. Artinya kita juga harus mengerti bahwa seperti Superman, dia punya superpower, tapi semuanya pasti punya kryptonite juga gitu. Kebanyakan superpower itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, kelemahan terbesar kita juga datang dari kekuatan terbesar yang kita miliki. Artinya apa? Gini, jadi contohnya itu tadi misalnya atau gini aja, contohnya misalnya sekarang kalau gua ambil contoh ya, ada orang kaya, orang tuanya kaya, punya modal, apa kelemahannya? Kalau dia berada di zona nyaman, sama. Jadi kalau kekhawatiran terbesar saya juga bagaimana sebuah organisasi itu masuk ke zona nyaman. Perusahaan teknologi umumnya bertumbuh sangat cepat, tapi orang lupa beberapa perusahaan seperti saya sebut brand lah ya, misalnya Nokia atau BlackBerry. BlackBerry is gone. Dulu mereka punya 80% pangsa pasar loh, Dedi. Jadi artinya dari 10 orang 8 akan pakai produknya mereka. It's very powerful. Dianggap mungkin udah nggak mungkin ada orang yang produk yang bisa ngalahin mereka. Tapi ketika mereka gagal berevolusi, gagal beradaptasi, mungkin masuk ke zona nyaman, maka dengan sangat cepat mereka tidak lagi relevan kepada para masuk ke zona nyaman atau mereka terlalu percaya diri. Karena kalau kita lihat sejarahnya BlackBerry kan ketika Apple keluar touchscreen, they believe bahwa siapa sih yang mau begini, kita tetap aja dengan kita punya gitu kan. Mereka terlalu percaya diri, akhirnya nggak bisa ngikutin situasi. Tapi yang jadi masalah kan even BlackBerry pada saat itu tidak tahu bahwa dunia akan berubah. Di sini makanya mungkin perlu ada dua hal. Pertama itu harus selalu belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati. Karena dari rendah hati itu kita punya curiosity. Kalau kita terlalu percaya diri, kita merasa bahwa dunia itu suka dengan produknya kita, tanpa bisa melihat blind spotnya kita. Atau tadi, strength-nya kita tidak menganggap ini bisa jadi kelemahannya kita. Selesai ketika ternyata dunia berubah, tidak sesuai dengan harapannya kita. Tapi yang kedua itu juga rasa bersyukur itu menurut saya penting sekali. Rasa bersyukur itu membuat kita bisa bangkit lebih mudah di titik-titik kegagalan kita. Jadi contoh, di awal-awal Tokopedia berdiri, kita juga harus melawan raksasa-raksasa global yang masuk ke Indonesia. Jadi buat saya itu butuh bisa belajar dari investor atau pemegang saham yang pernah invest di perusahaan-perusahaan sebesar misalnya Google atau Apple. Karena saya ingin belajar bagaimana sih untuk melihat cakrawala yang berbeda. Pada satu kesempatan di tahun 2010, saya punya kesempatan itu, bertemu dengan pemodal dari luar negeri. Saya ketemu mereka hanya 5 menit, saya ibaratnya diusir lah. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa dengar bahasa Inggris. Tunggu, 2010 ini Tokopedia-nya? Udah berdiri. Sudah berdiri dong? Udah berdiri, tapi kan pengen punya investor dari luar agar saya bisa belajar. Kenapa belajar? Sebelumnya kan investor pure dalam negeri. Tapi kan saya pengen belajar. Kenapa sih perusahaan? Kalau investor dalam negeri kan mungkin nggak bisa ngajarin ya, karena mereka sebelumnya invest di perusahaan tambang, perusahaan bukan teknologi gitu. Pengen dong punya investor yang pernah invest di Google misalnya, atau invest di Apple. Ketika mereka masih di garasi, mereka kan pernah melihat atau pernah jadi ada contoh kasuistisnya gitu. Ada war story yang bisa dulu mereka misalnya perusahaan kecil gini-gini gimana war story-nya itu kan nggak bisa dibeli gitu ya. Berarti brother merasa bahwa ini sejalan nih ya, punya sepemikiran gitu ya. Tapi ketika bertemu mereka bilang, William kami nggak ngerti kamu ngomong apa. Jadi di sana itu habis 5 menit saya diusir. Ibaratnya dia bilang you just waste our time. Kamu telah menghabiskan waktu kami gitu. Bro, I don't get it. Pada saat lu ketemu mereka, kenapa lu nggak bisa bahasa Inggris atau nggak mungkin dong? Gue bisa bahasa Inggris dengan cara nonton TV series, tapi kan gue nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah ketemu orang, kan nggak mungkin nih ketemu Bro Deddy tiba-tiba casus soal bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggrisnya itu patah-patah dan broken English lah gitu. Maksudnya kita ya sok-sok pede-pede aja ngomong bahasa Inggris, tapi bayangkan seumur hidup itu nggak pernah ngomong bahasa Inggris gitu, nggak pernah ke luar negeri ya, bahkan nggak punya paspor segala macam. Kebetulan nggak pernah ke luar negeri. Nggak pernah ke luar negeri. Paling jauh dari Siantar ke
Jakarta, terus udah nggak pernah. Kan bukan saya waktu dari Siantar ke Jakarta aja naik kapal 4 hari 3 malam. Jadi dulu tuh belum pernah naik pesawat. Ya, it's a different world lah ya. Different era juga lah. Kalau sekarang kan mungkin banyak pesawat murah. Kalau dulu itu dari merantau dari Sumatera ke Jakarta, naik kapal aja udah mewah gitu. Tapi mewah, gue pernah kok ke Medan naik pelni. Enak kan? Nggak ada masalah. Maksudnya ya nggak murah juga gitu. Iya. Nggak bisa karena naik pesawat itu benar-benar milik orang itu kaya. Itu orang kaya banget. Orang kaya banget. Untouchable gitu. lah buat kita untouchable. Gitu. Okay. Ya kita hidup di generasi yang berbeda lah. Dulu telepon aja nyari pakai koin segala macam untuk ngomong sama orang tua 3 menit gitu ya. Itu ada telepon yang zaman dulu diputer-puter. Iya. Ya kan? Itu bisa ngecit ya. Iya, telepon kos-kosan gitu kan. Kan dikunci kan. Bisa, itu orang sekarang nggak ada yang tahu kalau itu telepon begitu. Kan masyarakat pasti mau tahu nih. Ini mereka merger, kita dapat apa? Iya, sebenarnya Gojek Tokopedia kan lahir bukan karena satu hari saya atau dulu Nadim, Kevin, atau saya dan Leon di Tokopedia bangun tidur terus kepikiran, oh kita bikin bisnis yuk. Sebenarnya enggak. Lahirnya itu ya sebenarnya dari masalah yang sehari-hari ya. Jadi kalau Tokopedia lahir dari kita melihat ketimpangan atas kesempatan ya. Jadi saya dan Leon kan orang dari kota kecil. Ketika kita kuliah kerja di Jakarta, kita lihat, wah orang di kampung halaman kita, misalnya di kampung halaman saya, jadi shopping mall aja nggak ada. Jadi buat beli barang itu pilihan barangnya itu sangat terbatas. Misalnya Gramedia aja di kampung halaman saya nggak ada. Saya tuh mesti nunggu orang tua saya atau keluarga saya ke Medan, kota 3 jam perjalanan. Untuk beli buku tuh? Untuk beli buku. Jadi kita bikin Tokopedia untuk membuat kesempatan yang sama buat semua orang. Jadi kalau tinggal di kota kecil ya bisa beli barang apapun. Di sisi lain kalau kamu pebisnis kecil, kamu nggak perlu pindah ke kota besar untuk punya akses pasar yang lebih besar. Kalau Gojek di sisi lain mereka punya misi untuk lahir dengan misi untuk menghilangkan ketidakefisiensian dalam hidup sehari-hari. Misalnya Jakarta macet, dibikin ojek menjadi sebuah force yang begitu powerful sehingga hidup jadi lebih efisien. Bisa pesan makanan, bisa transport dari satu titik ke titik lainnya dengan mudah dan seterusnya. Jadi ini kan kita lahir dengan melihat ada masalah, terus menciptakan solusi. Ya, jadi based-nya on the problem dan keresahan dan lu ciptakan solusi. Dan solusinya ternyata diterima oleh masyarakat, dapat kepercayaan dari masyarakat. Terus benefitnya apa nih ketika digabungkan? Kebanyakan bisnis yang bergabung itu biasanya konsolidasi. Artinya bisnis sama mencari bisnis serupa, terus bergabung dengan menjadi satu. Artinya konsolidasi pasar lah, mencari efisiensi. Menarik nih, Gojek dan Tokopedia tidak melihat dunia seperti itu. Gojek dan Tokopedia ini justru sangat berbeda. Kita ini saling melengkapi, saling complementary. Gojek punya mitra driver lebih dari 2 juta. Tokopedia punya mitra UMKM lebih dari 10 juta. Bersama-sama kita punya akses ke hampir lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia menggunakan Gojek dan Tokopedia setiap bulannya. Tokopedia setiap tahunnya sudah kontribusi kurang lebih 1% ekonomi nasional. Gojek ternyata juga kontribusi 1% ekonomi nasional. Kalau kita gabung, ini jadi 2% ekonomi nasional. Terus kenapa? Apa benefitnya tadi? Kita berharap kita benar-benar bisa jadi the go-to ecosystem. Kita berharap misi dan visi kita itu bisa 1 tambah 1 nggak jadi 2, tapi jadi lebih besar. Sorry, gue lompat dari yang tadi ya, nanti kita bahas yang tadi. Ini aneh tuh begini loh. Dulu kalau misalnya lu pergi gitu ya bro ya, you go, terus orang tua nggak bisa nyariin kan, karena nggak ada alat komunikasi kan. Bayangin nggak kalau sekarang itu terjadi? Kalau your son atau your kids go out tanpa ada itu semua, stres kan? Kok dulu nggak stres ya? Makanya dulu tuh kesabaran itu luar biasa ya. Kita lebih hopeful gitu. Jadi misalnya kita janji sama orang gitu. Kita janji sama orang, kita nggak tahu. Kita nungguin aja kan. Hari ini nggak datang, mungkin besok dia datang gitu. Misalnya kita ada opportunity buat ketemu orang untuk ngomongin peluang bisnis atau apapun. Kita itu bersabar kan, menunggu. Kalau sekarang telat 5 menit, kita udah tahu this is ya udah gone gitu ya. Karena dulu kalau kita janjian minggu depan, ngomongnya sekarang, udah tuh nggak kontak-kontakan lagi. Iya. Tiba-tiba kita berdua datang aja di tempat